Pengertian validitas. Menurut Jali dan Puji Mulyono, validitas berasal dari kata validity, yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Scarfia B. Anderson dan kawan-kawan menyatakan suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Valid berarti sahih, artinya keabsahan instrumen itu tidak diragukan lagi. Di sini validitas tidak berlaku universal. Ada dua unsur penting. Yang pertama, validitas menunjukkan suatu derajat, dan validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan spesifik. Dari sini dapat disimpulkan, validitas merupakan suatu derajat yang menunjukkan keabsahan dan kelayakan suatu instrumen penelitian terhadap tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu macam-macam dari validitas. Validitas suatu instrumen tes secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu validitas teori dan validitas empirik. Pembagian lain dari macam-macam validitas ini menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu validitas isi, konstruk, kongruen, dan prediksi. Sedangkan pembagian lain dari validitas yaitu adalah validitas logika dan validitas empirik. Dalam dunia pendidikan, ada berbagai cara untuk mengetahui validitas dari suatu alat ukur, baik itu reliabilitas maupun validitas yang akhir-akhir ini mengalami perubahan konsep, yaitu konsep konvensional dan juga ada konsep baru. Yang pertama yaitu validitas menurut konsep konvensional. Menurut konsep konvensional yang saat ini juga masih banyak dipakai oleh para ahli, untuk meninjau suatu alat ukur itu valid atau tidaknya itu bergantung dari sifat objek yang diukur. Dari validitas menurut konsep konvensional ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis validitas muka. Validitas muka ini berkenaan dengan apakah tes tersebut valid atau terlihat baik bagi peserta. Validitas muka ini juga berkaitan dengan transparansi atau relevansi tes dalam pandangan peserta tes. Nah, dengan kata lain, sebuah tes dikatakan memiliki validitas muka jika kelihatan valid dalam pandangan tes dan terlihat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas muka ini merupakan tipe validitas yang paling rendah signifikannya. Jenis yang kedua yaitu adalah validitas kurikuler. Validitas ini sering juga disebut sebagai validitas isi. Nah, dalam hubungan ini, valid atau tidaknya alat ukur dilihat dari kesesuaiannya dengan kurikulum. Jika tes sesuai dengan bahan yang ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa tes itu memiliki validitas kurikuler. Selanjutnya, dalam validitas kurikuler ini, tes itu harus disusun dan harus mampu mengukur kemampuan siswa. Tes itu juga harus mencakup pengukuran terhadap seluruh aspek kemampuan berpikir. Yang ketiga yaitu jenis validitas yang terkait dengan kriteria. Validitas ini melihat hubungan antara suatu skor tes dengan sesuatu luaran yang telah ditetapkan yang terdiri dari dua subtipe. Yang pertama yaitu validitas logis. Valid atau tidaknya suatu tes dilihat dengan membandingkan kesesuaiannya dengan praktik. Sesuai atau tidaknya hal yang telah diprediksi oleh tes tersebut yaitu dengan prestasi yang telah dicapai sesudah pengukuran, yaitu melalui tes.
Nah, hal ini terkait dengan tes intelijensi yang ingin diprediksi. Apakah tes itu mampu mempertimbangkan dengan baik, mampu memahami dengan baik, serta mampu menalar dengan baik. Yang kedua yaitu validitas bandingan atau validitas kongruen. Validitas ini merupakan suatu proses teknik yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi kemampuan tes dalam membedakan peserta tes yang telah menguasai dan yang tidak menguasai kompetensi-kompetensi yang dinilai. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu adalah validitas konstruk. Nah, validitas ini mengacu pada derajat sejauh mana suatu tes atau tindakan penilaian lain menilai suatu konstruk. Konstruk ini merupakan konstruksi teoritis yang digunakan untuk menjelaskan perilaku. Dengan kata lain, konstruk ini dilaksanakan untuk mencoba mencari hubungan antara skor tes dengan prediksi hasil tes berdasarkan teori. Validitas ini juga mempunyai dua subtipe. Yang pertama yaitu validitas konvergen. Dalam hal ini yang perlu ditunjukkan adalah tindakan yang menurut teorinya itu seharusnya berkaitan pada kenyataan yang benar-benar berkaitan. Maknanya yaitu adalah teorinya itu seharusnya ya berkaitan dan pada kenyataannya juga benar-benar berkaitan. Subtipe yang selanjutnya yaitu validitas diskriminan. Nah, dalam validitas diskriminan ini yang perlu dilakukan adalah menunjukkan tindakan yang menurut teorinya itu seharusnya tidak berkaitan dan kenyataannya memang benar-benar tidak berkaitan. Jadi teorinya ini tidak berkaitan dan kenyataannya juga benar-benar tidak berkaitan. Validitas menurut konsep baru. Validitas menurut konsep baru terbagi menjadi 3. Yang pertama ada validitas terkait isi atau content validity. Menurut tokoh Gregory pada tahun 2000, validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Validitas isi sering digunakan dalam penilaian hasil belajar. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan, dan perubahan-perubahan psikologis apa yang timbul dari peserta didik tersebut setelah mengalami proses pembelajaran tertentu. Validitas isi juga berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam mengukur isi yang seharusnya. Artinya, tes tersebut mampu mengungkapkan isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, tes hasil belajar bidang studi PAI harus bisa mengungkapkan isi bidang studi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyusun tes yang bersumber dari kurikulum bidang studi yang hendak diukur. Di samping kurikulum, dapat juga diperkaya dengan melihat atau mengkaji buku sumber. Untuk yang kedua, ada validitas terkait kriteria atau criterion validity. Validitas ini dilihat berdasarkan hubungan antara skor dalam suatu tes tertentu dengan kemampuan dalam tindakan yang lain atau dalam kehidupan nyata. Validitas ini bertujuan untuk menilai kemampuan tes, memprediksi kemampuan peserta tes di masa yang mendatang. Caranya dengan membandingkan skor tes dengan skor yang diperoleh dari tes lain di masa yang mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas instrumen diantaranya adalah ruang lingkup yang diukur terlalu sempit, petunjuk tidak jelas, tata bahasa yang terlalu sulit, struktur butir alat ukur buruk, bermakna ganda, tingkat kesukaran tidak cocok, alat ukur terlalu pendek, dan jawaban mudah diidentifikasi. Dan yang ketiga adalah validitas terkait konstruk atau construct validity. Validitas konstruk
merupakan salah satu validitas yang digunakan untuk mengukur sejauh mana butir-butir tes mampu mengukur apa yang hendak diukur sesuai definisi konseptual. Variabel, konsep-konsep berupa variabel performansi seperti mengukur sikap, minat, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain sebagainya. Suatu alat ukur dikatakan mempunyai validitas konstruk yang tinggi dalam kreativitas kalau instrumen tersebut umpamanya dapat membedakan orang yang mempunyai kreativitas tinggi dan orang yang mempunyai kreativitas rendah. Dengan kata lain, instrumen ini dapat membedakan individu yang satu dengan yang lainnya. Menghitung koefisien validitas instrumen penilaian. Setelah instrumen penilaian memenuhi kriteria validitas yang ditinjau dari jenis validitas yang sesuai, maka selanjutnya perlu dilakukan validitas butir tes. Validitas ini melukiskan derajat kesohihan atau korelasi skor siswa pada butir yang bersangkutan dibandingkan dengan skor siswa pada seluruh butir. Sebenarnya ada beberapa versi cara menghitung validitas, maksud saya koefisien validitas instrumen ini. Namun kami hanya mengambil beberapa di antaranya. Jika tes berbentuk uraian, maka koefisien validitas butir tes akan didapati dengan rumus korelasi produk momen seperti berikut, di mana N adalah banyaknya responden, X adalah skor siswa pada suatu butir, lalu Y adalah skor siswa pada seluruh butir. Yang kedua, jika tes berbentuk pilihan ganda, maka koefisien validitas butir tes dapat dicari dengan rumus RPBIS sama dengan MP min MT per ST dikali akar dari P per Q, di mana RPBIS merupakan koefisien korelasi poin biserial, MP merupakan rata-rata skor pada suatu butir, dan MT merupakan rata-rata skor total. ST merupakan simpangan baku total, P merupakan proporsi siswa yang menjawab benar, dan Q merupakan proporsi siswa menjawab salah. Untuk mengetahui valid atau tidaknya butiran soal, terdapat beberapa cara penafsiran dari hasil korelasi yang didapat. Yang pertama yaitu hasil RXY dikorelasikan dengan R tabel, di mana jika RXY lebih besar dari R tabel, maka butir soal tersebut dikatakan valid. Tapi sebaliknya, jika RXY itu lebih kecil dari R tabel, maka butir soal tersebut dikatakan tidak valid. Yaitu jika nilainya 0 yaitu jika nilai R itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 0,20, maka itu menunjukkan validitas butir tes sangat rendah. Dan jika R lebih besar dari 20 dan lebih kecil sama dengan dari 0. Yang kedua yaitu menggunakan kriteria klasifikasi. Di mana jika R lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan dari 0,20, itu menunjukkan validitas butir tes sangat rendah. Dan jika R lebih besar dari 0,20 dan lebih kecil sama dengan dari 0,40, itu menunjukkan validitas butir tes rendah. Dan jika R lebih besar dari 0,40 dan lebih kecil sama dengan dari 0,60, itu menunjukkan validitas butir tes cukup.
Selanjutnya, jika R lebih besar dari 0,60 dan lebih kecil sama dengan dari 0,80, maka menunjukkan validitas butir tes tinggi. Dan yang terakhir, jika R lebih besar dari 0,80 dan lebih kecil sama dengan dari 1, itu menunjukkan validitas butir tes sangat tinggi. Yang ketiga yaitu menggunakan statistik T. Menggunakan statistik T yaitu membandingkan T hitung dengan T tabel menggunakan rumus T hitung sama dengan R akar dari N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R kuadrat, di mana R adalah indeks korelasi dan N adalah jumlah responden. Kemudian indeks korelasi dikatakan valid jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel untuk taraf kepercayaan A tertentu, misal A sama dengan 0,05.